Ini tujuan. Baik, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya share sebelumnya di story saya, yaitu adalah kita udah masuk di minggu terakhir CHD atau Congenital Heart Disease Awareness Week. Ya, dimana ini adalah acara yang diadakan oleh Perki Malang dan saya selaku duta Perki Malang juga tahun 2022 di sini akan mengelit ya. Saya akan memandu acara pada petang hari ini, malam hari ini, dan bersama Perki Malang tentang screening PJB, screening awal oleh penyakit jantung bawaan. Di mana nanti ada ketiga dokter yang keren-keren banget yang akan membahas nih pertanyaan teman-teman semuanya. Nanti bisa selain kemarin udah disiapkan juga beberapa pertanyaan dari yang question yang sudah diajukan, tapi buat yang gabung pada hari ini juga bisa untuk nantinya mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, misal lebih pengen tahu nih tentang screening awal dari PJB. Dimana nanti acara ini akan ada beberapa narasumber, yaitu ada Dr. Valerina Yogi Buana SPJP Konsultan, di mana beliau ini adalah konsultan yang khusus menangani terkait divisi kongenital penyakit jantung bawaan. Selain itu juga ada Dr. Diaris Kontartiwi, ini adalah spesialis anak konsultan terkait jantung anak. Dan juga ada Dr. Wella Carolina SPJP. Dan di sini sudah bergabung juga dari perkenalannya ada Dr. Val. Halo, selamat malam dokter. Gimana nih kabarnya dokter? Baik, selamat malam kepada seluruh penonton IG Live malam ini, ke Mas Andre ya. Iya, saya Andre. Iya. Oke, salam kenal juga ya dokter ya. Semoga nanti setelah acara ini kita bisa ketemu langsung ya dok ya. Ya. Nggak lewat virtual lagi. Oke dokter, mungkin sebelum sambil kita menunggu dokter yang lain, dokter bisa diperkenalkan dulu nih, dokter Valerina ini. Tapi kayaknya ada Dokter Wella sama Dokter Diaris kayaknya. Oh nih ada dokter Diaris kita. Udah. Halo. Oke, selamat malam juga. Halo. Malam, dokter. Selamat malam. Lagi sibuk ya, dok? Suara saya ya? Dengar dok, dengar. Sibuk dok, maaf ya. Enggak. Sehat ya dokter Diaris? Ya dokter Val, alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin kita sambil nunggu dokter Wella juga untuk bergabung, kita bisa perkenalan dulu ya. Kita dari dokter Valerina dulu, mungkin bisa diperkenalkan nih, dokter ini khusus menangani di bidang apa, terus juga lokasinya mungkin dari teman-teman yang nantinya misal ada dari saudaranya atau mungkin tetangganya atau mungkin siapapun itu nanti yang misal pengen untuk konsul lebih lanjut, ini bisa menghubungi dokter atau menemui dokternya ini di mana nih? Mungkin dari dokter Valerina dulu. Ya. Jadi sebenarnya mungkin beberapa yang mengikuti IG Live ini tentunya sudah pernah juga join di IG Live Perki ya. Jadi saya bertugas sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan juga tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, jadi kalau di jantung itu ada beberapa divisi ya. Jadi divisi-divisi tertentu yang menangani penyakit jantung. Jadi banyak divisinya, nggak cuman
hanya satu macam saja ya, tapi divisinya ada 8 divisi, dan salah satunya adalah divisi penyakit jantung bawaan dan struktural. Ya, itu yang menangani penyakit jantung bawaan atau kelainan-kelainan struktural dari jantung. Kira-kira seperti itu, Mas Andre. Tapi kayaknya Dokter Diaris keluar atau bagaimana? Koneksinya ya? Koneksinya Iya. sepertinya. Coba boleh di-invite lagi sama Dokter Wela, sepertinya juga sudah join tadi ya. Oke. Coba saya invite ulang Dokter Diarisnya. Sudah, selanjutnya saya invite untuk Dokter Wela. Oke. Sudah Dokter, sudah saya invite sambil menunggu. Dokter Ini Wela, Dok. itu dia. Oh ini, oke. Halo, Halo, Dokter Wela. Dokter Wela. Mas Andre, ya ini Dokter Diaris sudah join kembali. Oke, udah join kembali nih seperti ya. Oke deh, halo dokter. Dengar suara Ya. saya Dokter Diaris? Halo? Ada suaraku ya? Dengar suara saya. Dengar Iya, ya? Dok. Ya. Oke, Tadi- selanjutnya kita akan kenalan sama Dokter Diaris nih. Ini adalah spesialis anak, di mana beliaunya juga konsultan terkait divisi yang lebih terkhusus pada kelainan jantung pada anak. Mungkin bisa diperkenalkan dokter, mungkin dari teman-teman juga ada yang masih awam nih tentang dokter anak, tapi pengurusnya tentang jantung. Mungkin bisa Ya, terima kasih. biar lebih paham. Ya. Siapa panggilannya? Andre. Sorry, tadi Iya, agak terlambat. Andre juga. Oke, ya. Ya, makasih ya Andre, Dokter Valerina ya, Perki ya, saya sudah diundang. Kalau saya nih, saya perkenalkan dulu ya. Saya Diaris Kuntartiwi. Kamu masih orang muda kali ya. Kalau zaman dulu OE itu Kun bacanya U. Oh, Jadi iya, bacanya Diaris. Ya, Diaris Kuntartiwi ya. Biasanya dipanggil boleh Diaris, tapi pasien juga panggil Dokter Risti ya saya. Untuk saya, basic saya adalah dokter anak. Jadi saya memang dokter anak dulu. Saya lulusan FKUB ya, dokter umumnya ya. Tahun 99 saya udah lulus ya. Kemudian saya sekolah spesialis anak di FK UNER tahun 2006 ya. Lulusnya tahun 2010. Kemudian baru sekolah lagi jantung anak di RSCM FKUI. Itu selesai tahun 2014 ya. Jadi basic saya dokter anak ya. Kalau dokter Val mungkin dokter jantung, saya dokter anak ya. Di anak itu ada banyak divisi juga. Salah satunya kardio ya. Jadi kami menangani memang pasien-pasien jantung ya, karena divisinya banyak ya di anak. Jadi basicnya pasien anak ya. Kalau di Malang saya sama dengan dokter Val di Saiful Anwar. Kalau rumah sakit swasta di Mutiara Bunda dan di Lavalan. Itu saya rasa Andre perkenalan kan tadi ngomongnya ya. Oke. Dulu gitu. Ya, Selanjutnya oke. ada Dokter Wela ya, Wera Carolina ya, SPJP. Ini mungkin bisa diperkenalkan juga dokter ke teman-teman semuanya, jadi biar lebih terasa dekat gitu teman-teman yang nonton. Oh, saya sudah dekat sebenarnya. Oh, jadi dekat. Ya, kalau sama dokter Dokter Andre, Mas Andre sama Dokter Risti, Dokter Wela ini di Makassar, Dok. Jadi jauh-jauh dia demi IG Live kita malam ini. Benar-benar di Makassar sekarang lagi ada hujan banjir ya. Oke. Tapi belum ada gambarnya ya di aku ya. Baru Dokter Val aja sama Andre. Dokter Welanya belum ada. Oh, di Dokter Valerina sama Mas Andre udah ada. Ada gitu dokter. Ada Dok. Oh, oke. Iya. Iya, ya. Tapi Sorry, di saya cuma ada 3. Nggak apa-apa Dok. Tapi dengar suaranya Dokter Wela, Dokter Ya. Diaris. Ya, ya. Oh. Ya, dengar. Ya. iya, jadi perkenalkan nama saya Wela. Saya satu kantor dengan Dokter Valerina dan Dokter Diaris ya, tapi karena saya basicnya adalah spesialis jantung, jadi saya benar-benar ke depan nih sama Dokter Valerina. Karena tadi seperti yang sudah di Dokter Valerina bilang ya, di jantung itu ada bagi, jadi saya divisinya adalah bagian diagnosta, namanya diagnostik non invasif, ekokardiografi. Jadi tugas saya adalah membantu untuk
mendiagnosa kelainan-kelainan jantung, salah satunya adalah termasuk penyakit jantung bawaan ini gitu. Dan memang benar saya sekarang lagi ada di Makassar, seharian hujan deras dan tadi banjir banget. Ini sudah alhamdulillah terang jadi sinyalnya bagus. Oke. Iya. Sama-sama dokter, baik. Terima kasih. Ya kayak emang cuacanya lagi nggak terlalu bagus beberapa hari ini. Di sini juga kayak gitu. Jadi tapi semoga nanti tidak mengganggu live jalannya live kita pada malam hari ini ya dokter. Amin. Amin. Baik. Saya sebelum kita mulai, saya juga mengingatkan nih buat teman-teman yang sudah bergabung, mungkin kalau teman-teman penasaran selama ada acara apa aja sih selama Congenital Heart Disease Awareness Week yang diadakan oleh Perki Malang, kalian bisa untuk ngecek kegiatan-kegiatannya apa aja, mulai dari podcast YouTube, juga nanti ada seminar juga gitu. Jadi banyak banget yang bisa buat kita untuk nambah ilmu lagi, itu bisa kalian cek di IG atau Instagramnya Perki Malang, yaitu @perki. Oke deh, kita akan masuk ke topik yang pertama. Jadi kita tahu nih dok, kalau misal PJB ini memang sebenarnya bukan penyakit menular gitu kan, tapi kalau dari datanya ini PJB ini ternyata punya andil dalam penyebab kematian, angka kematian tertinggi di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, saya kemarin juga baca bahwa dari setiap tahunnya itu ada 9 kasus PJB dari 1000 kelahiran ya, kalau nggak salah, setiap harinya. Nah itu dan juga menurut riset ini masih angka kejadian ratanya itu sekitar 1,5%. Nah namun dari banyak masyarakat nih masih awam banget nih terkait penyakit jantung bawaan gitu. Taunya tiba-tiba anak kecilnya, anak mereka tiba-tiba ngos-ngosan kayak gitu, terus juga gampang berkeringat atau gampang sakit, dan ternyata setelah terdiagnosa ternyata ada penyakit jantung bawaan nih yang didiagnosa sama anak tersebut gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah sekiranya dari dokter Diaris dulu deh, mungkin dari dokter anak kita, mulai dari yang dari awal kelahiran dulu ya. Nah, apakah mungkin ada nih, atau seorang ibu nih bisa tahu atau bisa mungkin nanti mencegah juga, nah kita bisa tahu dari PJB ini tuh dari umur berapa kira-kira usia idealnya untuk seseorang tuh jika ada tanda-tanda seperti itu lalu melakukan screening PJB-nya, atau diketahui kalau mulai aware nih sama tanda-tanda PJB-nya tuh dari umur berapa mungkin? Oke. Ya, terima kasih ya Andre. Sebelumnya saya boleh menyapa dulu ya teman-teman saya ya, komunitas ya, boleh nggak? Boleh ya, dok. Sapa dulu ya, komunitas pejuang jantung. Komunitas pejuang jantung ada komunitas saya ya di Malang ya, dan Jawa Timur ya, beberapa Little Heart Community ya, keluarga jantung istimewa di Purbalingga. Terima kasih Dokter Adian, kemarin udah ketemu juga. Kemudian KKJB, Mama Hani ya. Beberapa lagi ada More Community, juga ada World ya di Malang ya, Down Syndrome ya, keluarga dengan Down Syndrome. Saya rasa mungkin ada banyak yang hadir ya. Pasien-pasien juga lagi dengerin saya rasa. Tadi pertanyaannya Andre adalah tentang bagaimana seorang ibu bisa tahu gitu anaknya PJB ya, gitu ya Andre? Betul. Ya, oke. Betul. Ya. Kalau Andre nanya nih, ibunya waktu masih hamil atau anaknya udah lahir? Mungkin dua-duanya bisa dijawab. Jadi kalau Oke. Jadi kalau pada saat dalam kandungan ya, di dalam kandungan itu memang bisa kita melihat adakah bocor pada jantung ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah biasanya dilakukan oleh dokter dari feto-maternal ya, dari dokter kebidanan yang memeriksa. Dokter kebidanan biasanya akan mengkonsulkan kepada kami, dokter anak jantung atau dokter jantung anak, apabila ada kecurigaan ya, misalnya ada ruang jantung yang nggak sama ya, itu biasanya baru dikonsultasikan, sehingga kita juga ikut namanya fetal echo ya, jadi echo pada janin bisa dilakukan ya, tetapi itu tadi memang sangat terbatas. Kenapa? Karena dokter kebidanan sendiri pasiennya cukup banyak ya. Kalau pasien cukup banyak, biasanya cuma melihat ruang jantung dan tidak sampai semua, karena yang diperiksa ya nggak cuma jantung aja kan, lihat wajahnya, lihat ada perutnya, terus
ada kelainan apa yang lain ya pada janin ya. Jadi biasanya memang tampak ada beberapa kelainan ya. Tetapi perlu diingat juga bahwa beberapa bocor di dalam kandungan itu adalah normal. Misalnya ductus arteriosus ya. Kalau di dalam kandungan memang normal ada ya. Jadi pada saat lahir, nah kalau itu masih tetap ada, baru itu namanya patent ductus arteriosus, baru namanya kelainan. Tetapi kalau di dalam kandungan ada bocor, misalnya bocor di serambi ya, biasanya ibu-ibu bilang, ada bocor di serambi, kok nggak kelihatan dok? Ya memang itu normal, pada saat di dalam kandungan ada beberapa struktur yang dianggap itu dokter kandungan lihat, oh itu nggak dibilang sakit ya, tidak dianggap itu suatu kelainan karena itu adalah struktur yang normal pada saat ada di dalam kandungan atau janin ya. Jadi kadang-kadang jangan menyalahkan gini, kok dokter kebidanan ngomongnya anak saya sehat, setelah lahir kok ada bocor. Nah itu kemungkinan seperti itu. Jadi ada beberapa struktur yang seharusnya memang ada pada janin. Sehingga dokter kebidanan nggak bilang ada kelainan. Baru setelah lahir dan itu masih menetap, nah itu baru kita katakan itu ada bocor jantung ya. Kapan ibu hamil itu tahu ya? Kalau dilakukan eko fetal ya. Kalau nggak dilakukan eko fetal nggak tahu ya. Itu ya prinsip satu. Nah sekarang setelah bayi lahir tadi Andre nanya kan, kalau bayi lahir gimana dok? Tahu nggak dia PJB ibunya ya kan? Nah sekarang kita ngomong dulu penyakit jantung bawaan, ada yang berat ya kompleks, ada juga yang sederhana. Kalau penyakit jantung bawaan yang kompleks ya, baru lahir sudah tahu kalau sakit jantung gimana caranya. Anaknya biasanya biru. Birunya di mana dok? Biasanya kelihatan di mukosa bibir, mulut, lidah ya. Kenapa kalau di sana banyak? Karena vaskularisasi atau darahnya banyak. Nah, kalau darahnya banyak, birunya cepat sekali kelihatan. Ingat, itu penyakit jantung bawaan yang biru. Kalau penyakit jantung bawaan biru, anaknya biasanya harus kelihatan karena dia merupakan penyakit jantung bawaan kompleks ya. Jadi nggak cuma bocor, mungkin ada penyempitan juga. Ini bayi baru lahir pun kalau dia kompleks, biasanya kita bisa lakukan. Bagaimana bisa tahu biru dok? Memang mata kita nggak bisa melihat itu biru. Ada saturasinya yang harus diperiksa ya. Jadi kami sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengajarkan ke dokter-dokter di puskesmas keluar permen. Andre, aku nggak baca, sorry. Andre juga dokter ya? Bukan? Halo? Halo, gimana Kok nggak ada suara ya? Andre Ada dok. juga dokter bukan? Masih dokter muda dokter. Masih Ya. kelas. Berarti nanti Andre harus bisa ya lakukan pulse oximetry ya, screening pulse oximetry nanti akan diajarkan kepada semua dokter umum dan semua nakes ya. Jadi pulse oximetry ini akan dilakukan pada bayi sehat ya. Kalau bayi sakit sih pasti masuk rumah sakit, udah pasti diperiksa. Tapi yang kita harus ajarkan adalah bayi sehat. Usia berapa? Lebih dari 24 sampai 48 jam. Nah, sekarang saya sukanya apa? Zaman Covid, semua keluarga punya pulse oximetry ya. Jadi keluarga bisa kerjain walaupun itu tidak ideal. Kalau nanti pakai itu nggak ideal, tapi tetap harus dikerjakan. Kalau memang dia punya pulse oximetry ini, aku bahagia di keluarga punya. Kalau dipakai terus habis itu saturasinya rendah, datanglah ke dokter atau dokter umum, dokter spesialis anak, oke apa aja, untuk diperiksa pulse oximetry menggunakan probe bayi. Jadi yang ukuran memang untuk ukurnya betul-betul yang ideal. Ya, jadi untuk penyakit jantung bawaan yang kompleks, kita udah bisa lihat dari biru ya, penyakit jantung bawaan kompleks ya. Nah, kalau kemudian kita akan tanyakan, kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau yang sederhana, kapan bisa terdiagnosis kan gitu ya? Atau orang tuanya tahu kapan ya. Nah, itu juga ya mesti kita jelaskan juga pada saat bayi lahir itu kan diperiksa oleh dokter anak. Memang seringkali tidak terdengar bising jantung karena pada saat di dalam kandungan jantung kanan itu tekanannya tinggi. Jadi kalau didengarkan hanya resistensi paru ada bising ya. Jadi ingat kalau saturasinya itu sudah kurang dari 9 misalnya, kita bisa menyimpulkan anak ini biru. Walaupun tidak ada bising, kita harus curiga dia ada penyakit jantung bawaan yang kompleks. Tapi kalau saturasinya bagus, bisa juga dia ada kelainan jantung. Kalau dia ada tanda-tanda, misalnya kalau tidak biru anaknya ngos-ngosan, minumnya putus, keringat banyak, ya itu adalah tanda-tanda namanya tanda-tanda gagal jantung. Ya.
Terus yang paling mudah dideteksi itu apa, Dok? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Yang paling mudah adalah kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, itu sudah ada yang namanya buku KIA ya. Nah, semua ibu-ibu yang hamil itu dari dia masih hamil itu pasti dapat dari dokter kebidanan atau bu bidan atau siapapun yang merawat ibu dengan ibu hamil tersebut ya, pasti ada buku KIA-nya. Nah, di buku KIA itu nanti pada saat anak lahir harus diisi. Kami udah masukkan di situ growth chart, pakai growth chart-nya WHO. Andre udah belajar belum growth chart? Diajarin, udah masuk anak ya. Kemudian yang kedua belum masuk, ya oke. Kemudian ada growth chart, bukan growth chart, KMS. Itu lebih sederhana lagi. Nah, itu ibu harus tahu bahwa beratnya harus naik. Di situ ada tiap hari 0 sampai 3 bulan beratnya harus naik sekitar 30 gram per hari. Berarti sebulan bisa 1 kilo ya. Kalau beratnya nggak naik, itu paling mudah. Jadi kita bisa mendiagnosis salah satunya orang tua kalau ada berat badan sulit naik, pikirkan salah satunya PJB karena pertama kita biasanya pikir ya oromotornya ya. Oromotorik oke, jelek berarti dia nggak bisa ngisep dan lain-lain, bisa juga dia akan beratnya sulit naik. Yang kedua paling banyak di kita TBC ya kan. Pikirin penyakit jantung bawaan ya, walaupun nggak ada bising. Jadi itu pesan saya buat Andre nih, dokter umum ya terutama ya, dan teman-teman orang tua ya, pakai buku KIA aja, nggak usah bingung. Buku KIA ada pertumbuhan. Yang kedua yang dilihat perkembangan, di situ juga ada usianya misalnya harusnya anaknya udah bisa duduk 6 bulan, tapi nggak bisa duduk. Nah itu mesti hati-hati ya, perkembangannya mungkin terlambat. Jangan-jangan hipoksia, ada PJB ya. Jadi kita harus memakai buku KIA itu. Yang kedua dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pakai aplikasi ya, aplikasi Primaku ya. Itu bisa juga dipakai untuk deteksi anaknya beratnya berapa nanti di plotting. Kalau dia beratnya nggak naik, hati-hati dia ada penyakit jantung bawaan ya. Ini kalau kita anaknya bayi ya. Kalau anak besar gimana, Dok? Kalau anak besar ya bisa ngomong anaknya, lebih enak lagi tuh. Jadi aku kok lebih cepet capek ya gitu. Kok teman-temanku nggak apa-apa, aku kok cepet capek. Atau saya kok lebih rendah ya, kok aku lebih pendek dari teman-temanku yang lain ya. Kayak gitu, dia udah besar, jadi bisa nyeri dada, udah bisa ngomong. Itu lebih mudah untuk kita. Tetapi kalau untuk bayi, ya itu salah satu yang mesti kita lihat. Gitu ya, Andre, pertanyaannya. Udah kejawab belum? Terima kasih banyak. Sudah. Oke. Mungkin itu bisa nambah nambah gambaran nih buat teman-teman awam nantinya yang mungkin masih agak asing ya sama penyakit jantung bawaan. Oh ternyata ada ya penyakit jantung. Selanjutnya nih, tadi kan ngomongin tentang ada nih dokter PJB yang memang kondisinya tuh banyak biru. Nah biasanya banyak nih ibu-ibu yang mama-mama sekarang tuh yang kayak worry gitu kan, apalagi kalau ngelihat anaknya tiba-tiba nangis terus sampai biru kayak gitu. Nah mungkin saya mau tanya nih ke dokter, apa nih mungkin yang bisa dibuat ibu-ibu sekarang atau mama sekarang jika melihat kondisi anak ini biru nih, gitu. Mungkin apa yang bisa dilakukan nih biar nanti kalau mungkin ada ibu-ibu yang mungkin masih kurang paham atau masih asing sama PJB gitu, mungkin apa yang harus dilakukan? Ya, ke saya ya, Mas Andre ya. Iya, ke Dokter Farah. Ya, jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Risti bagaimana tentang mendeteksi penyakit jantung bawaan mulai dari kehamilan sampai dengan bayi itu lahir. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, karena ini dalam rangka Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan tanggal 7 sampai 14 Februari ya. Jadi kita selama seminggu ya dokter Diaris ya, baik dari dokter anak, dokter jantung itu melakukan upaya-upaya untuk semakin aware masyarakat awam juga tenaga kesehatannya, kita paparkan tentang penyakit jantung bawaan. Jadi secara garis besar penyakit jantung bawaan itu tadi ada pembagian yang sederhana, simpel dan kompleks ya, tadi dokter Diaris bilang. Kemudian juga yang secara garis besar ada juga yang membaginya menjadi PJB biru dan tidak biru. Kalau biru tadi
tadi dokter Diaris bilang gampang ketahuan, yang lihat aja semestinya udah bisa. Tapi kadang-kadang belum bisa ya kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita sudah tahu caranya mengetes tadi ya, dengan dilihat, kemudian kita pakai pulse oximetry ya, seharusnya bisa. Nah, kadang-kadang yang paling sulit, bukan kadang ya, yang paling sering yang sulit ketahuan itu adalah yang PJB tidak biru. Beberapa PJB tidak biru itu karena tidak ketahuan dari sejak dini, sejak usia anak-anak sampai ke dewasa. Nah, datanglah dia ke dokter jantung ya. Yang paling sering itu adalah lubang atau defek pada serambi ya. Namanya ASD orang, tapi saya rasa teman-temannya dokter Diaris di sini semuanya sudah tahu ya apa itu ASD. Nah ini jadi kalau pasiennya dari ASD itu yang paling sering kita temui sebagai dokter jantung adalah ASD di usia-usia dekade 20, 30, 40. Dia baru mau serang sesek ya, tadi dokter Diaris bilang tanda sesek, mudah lelah. Nah, tanda-tanda dari gagal jantung tuh muncul belakangan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita aware, dan kalau bila mana tidak ditangani dengan baik, jadi sifatnya tidak bisa lagi ditutup atau irreversible. Namanya apa? Eisenmenger juga biru ya. Nah, ini yang harus hati-hati kita ya. Jadi ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu ya, calon mama-mama atau calon ibu-ibu, jangan-jangan dirinya sendiri punya PJB. Ya, itu dia yang harus kita aware. Jadi bukan hanya untuk anaknya saja, tapi juga untuk dirinya sendiri, terutama kasus-kasus PJB yang tidak mudah ketahuan, alias mungkin tidak spesifik gejalanya, nggak ada biru, nggak ada sesek, tapi muncul di usia dewasa. Itu yang kita seringkali khawatirkan ya, Mas Andrea. Nah, karena di sini tadi ada dokter Wela juga ya, dokter Wela itu juga dokter jantung dewasa. Nah, kebetulan juga dia sering kali ya dokter Diaris ya, kalau udah dewasa gitu ya, udah 18 tahun ke atas gitu ya, ataupun remaja nanggung itu karena bentuk badannya udah dewasa gitu, datanglah ke dokter jantung. Bisa ke saya, bisa ke dokter Wela atau dokter jantung manapun. Nah, sama dokter Wela itu sering kali dilakukan apa tadi upaya bidangnya dokter Wela. Nanti mungkin dokter Wela bisa menceritakan dari segi pemeriksaan diagnostik ekokardiografinya ya dokter Wela ya. Oke, itu tadi ya. Jadi memang tanda-tandanya sudah dikasih tahu juga nih buat teman-teman semuanya yang mau mungkin nanti kalau ada dari keluarganya atau mungkin tetangganya atau teman-temannya yang memang punya klien-klien disebut tadi, yang paling baik memang langsung datang ke dokter ya. Jangan panik, tapi langsung di dokter. Jadi biar bisa kita screening lebih cepat. Nah, sekarang nih untuk masalah screeningnya, mungkin dari Dr. Wela, mungkin ada nggak modalitas-modalitas yang bisa dilakukan? Kira-kira kalau misalnya PJB itu apa aja sih dokter modalitas yang dilakukan biar memudahkan untuk mendeteksi selain dari nantinya di anamnesa lalu dilakukan pemeriksaan fisik seperti itu? Iya, tadi terangkan dokter Diaris sama dokter Valerina ya. Suara saya terdengar jelas ya? Oh, terdengar dokter. Nah itu selain anamnesa, pemeriksaan fisik yang tadi sudah disebut, yang paling gampang dan tidak invasif, artinya tidak berbahaya ya, sangat gampang dilakukan itu ekokardiografi atau USG jantung. Nah itu gampang. Ada seorang dokter yang pernah bilang itu minimal setidaknya pernah lakukan ekokardiografi sekali itu. Jadi minimal kita tahu, karena tadi dibilang sama dokter Valerina, banyak kondisi terutama penyakit jantung bawaan yang tidak biru itu kita nggak tahu ya, apalagi misalnya itu laki-laki gitu ya dokter Valerina ya, nggak hamil. Kadang-kadang kan kalau puasa itu munculnya setelah melahirkan gitu ya, muncul simptomnya, gejalanya itu kadang-kadang datang itu sudah kondisi Eisenmenger yang tadi sudah dibilang sama dokter Valerina tadi, yang jadi sudah sekali, jadi sudah terlambat gitu. Jadi karena ini adalah pekannya adalah awareness, artinya memang kita harus aware ya, waspada terhadap penyakit jantung bawaan. Selain bahwa dari gejala tadi, dari pemeriksaan yang mungkin kalau orang mungkin tapi tadi sudah diterangkan ya, tapi minimal kita melakukan USG jantung atau ekokardiografi. Itu sangat simpel, seperti mungkin kalau ada yang nonton ini yang lihat ibu-ibu kayak melakukan USG kehamilan, persis seperti itu
kita lakukannya pada jantung. Jadi sangat simpel. Itu. Dan memang salah satu modalitas utama untuk menegakkan suatu penyakit jantung bawaan. Oke, tadi ya teman-teman. Jadi modalitas yang bisa digunakan paling minim resikonya. Iya, selain modalitas mungkin modalitas yang lain, tapi untuk awal itu adalah yang gampang dilakukan, aman untuk dilakukan ya, cepat. Siap. Baik, terima kasih banyak Dr. Wela. Kita lanjut ke selanjutnya. Tadi kan memang dikatakan bahwa ada penyakit jantung bawaan tipenya, ada yang sianotik yaitu yang biru sama yang nggak biru atau asianotik ya. Yang ada yang lebih khas kan yang sianotik. Nah, tapi kalau sebenarnya nih dari Dokter Diaris dulu, kira-kira lebih bahaya yang mana sih dok? Maksudnya lebih parahan yang sianotik atau yang sianotik? Mungkin juga dari prognosanya atau kemungkinan kesembuhannya itu lebih baik yang mana? Oke. Makasih ya Andre. Jadi gini ya, penyakit jantung bawaan itu kalau masih bayi nih ya, kita mesti mengenal namanya penyakit jantung bawaan kritis ya. Penyakit jantung bawaan kritis itu membutuhkan ya tindakan, baik itu transkateter atau intervensi dengan transkateter ataupun open heart surgery pada usia awal kehidupan ya, artinya sampai 1 minggu, bahkan sekarang yang terakhir itu PJB kritis bisa sampai 1 tahun kehidupan ya. Jadi yang mana dok? Yang life threatening ya tentu saja yang mengancam nyawa yang PJB kritis ini. Terus gimana caranya kita mendeteksi PJB kritis dengan screening pulse oximetry. Itulah makanya kita ajarkan nanti ya, pulse oximetry ini kita akan berusaha semua sudah keluar Permenkesnya, udah kita akan ajarkan kepada FKTP. Dokter umum harus bisa periksa ya. Kita udah punya tuh programnya IDAI ya, jadi InPos. Sekalian nih biar tahu Andre, Indonesian Pulse Oximetry Screening Training harus bisa ya. Jadi kita akan melakukan program InPos ini untuk seluruh dokter umum di seluruh Indonesia. Nggak cuma dokter umum, nakes, bidan, dan yang lain-lain. Kita udah mulai kerjakan di Bali, Malang, Tulung Agung, ya kita udah kerjakan. Ya. Itu memang udah dari Kemenkes, memang program kita untuk screening, pulse oximetry. Jadi penyakit jantung bawaan kritis itu life threatening. Jadi dia mengancam nyawa dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu awal sampai 1 tahun kehidupannya. Jadi kita harus cepat-cepat melakukan tindakan, entah itu transkateter, entah itu surgery ya. Jadi itu yang paling berat adalah penyakit jantung bawaan kritis. Apakah penyakit jantung bawaan sederhana itu berat? Enggak berat dok. Berat juga, karena kenapa? Kalau penyakit jantung bawaan sederhananya itu misalnya bocor di bilik, bocor di serambi, atau ductus arteriosus yang tidak menutup, dia besar ya, aliran darah ke parunya banyak, seringkali terjadi pneumonia. Nah, pneumonia ini yang bikin dia meninggal kadang-kadang karena infeksi parunya berat. Mau kita obatin dengan antibiotik apapun karena ada bocor, ya tidak perbaikan. Karena apa? Dia tidak bisa, ya awamnya ya, darah itu nggak bisa dicuci dengan bagus di paru. Karena dia ada banyak lagi darah datang. Padahal harusnya makrofag, pokoknya pencucian darah itu kalau nggak ada bocor, bagus gitu. Kalau dia aliran darah ke parunya terlalu besar, ya seringkali disertai dengan penyakit penyerta. Jadi dia juga berat, cuman ya matinya ya karena pneumonia nggak langsung. Tapi kalau yang penyakit jantung bawaan kritis, nah ini kan tergantung dengan ductus, atau dia juga bisa tergantung dengan lubang yang harus ada. Ya itu harus kita lakukan kalau misalnya ya, kalau pembuluh darahnya terbalik ya, namanya transposisi arteri besar ya, TGA ya, transposition great artery. Contoh bahwa dia harus ada lubang supaya dia tetap hidup ya. Biasanya kita lakukan balon ya, jadi serambinya tambah dilebarkan ya. Kemudian ada misalnya biru banget, aliran darah ke parunya nggak ada, dilakukan PDA stenting namanya ya, jadi duktusnya itu dipertahankan tetap terbuka. Karena waktu di dalam kandungan dia hidup karena ada duktus. Kalau sudah lahir, duktus kan harusnya menutup. Nah ini kalau pada penyakit jantung bawaan kritis, kita berharap hal-hal yang terjadi pada bayi yang normal, nggak boleh. Jadi dia harus tetap seperti pada saat dijanin. Harus ada foramen ovale yang terbuka, atau duktus yang terbuka. Itu yang life threatening banget ya, Andre. Jadi penyakit jantung bawaan kritis, itu yang life threatening banget. Kalau yang sederhana, ya memang life threatening, tapi biasanya masih ada waktu lah ya untuk
karena dia mungkin terkena infeksi dulu, nggak langsung meninggal langsung ya. Jadi itu saya rasa. Apalagi tadi pertanyaannya, sorry. Oh iya Udah, itu jadi lupa berarti lebih apa bahaya satunya. yang Udah. lebih bahaya yang cyanotic Prognosis kamu nggak prognosis. Oh iya, kalau PJB kritis ya memang harus cepat-cepat tindakan. Kalau yang biru, kenapa kok dibilang kompleks? Karena kalau yang biru komplikasinya ya lebih berat ya. Jadi misalnya kalau biru itu misalnya contoh ya yang terbanyak tetralogi ovalo. Tetralogi ovalo apa? Pasti kamu udah lupa nih ya. Ada penyempitan di pembuluh darah paru ya. Sehingga darah yang harusnya dicuci nggak masuk dia ke pembuluh darah paru. Dia akan melewati lubang atau VSD ya, lubang VSD atau bocor di bilik untuk masuk ke seluruh tubuh, nggak pakai dicuci di paru. Jadinya anaknya akan biru. Nah, kalau sudah kayak gitu, darah yang mengalir kan darah kotor ya, kalau awam ngomongnya, jadi nggak ada oksigen. Ya anaknya, kamu tahu sendiri kalau orang oksigennya kurang tuh seperti apa ya. Saya pernah punya pasien datangnya dengan nggak bisa tersenyum, ya. Ibunya bilang kayak gitu, hipoksia berat anaknya, jadi dia akan ada keterlambatan, nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Jadi memang dia berat ya. Nanti lama-lama ada abses di otak karena aliran darah kotor yang kemana-mana ya. Jadi ya memang life threatening juga. Makanya masih agak ditunda, bisa sampai 1 tahun itu sekarang life threatening ya. Kita kan namanya juga anak ya. Anak itu untuk satu keluarga adalah aset ya. Jadi gini, jangan dibilang meninggal ya bahaya gitu. Jadi untuk keluarga itu ya aset itu. Ya itu makanya 1 tahun itu udah prognosis jelek ya. Saya dokter, ya. Oke. Insya Allah sudah terjawab ya. Jadi pertanyaan tadi mungkin teman-teman yang sudah disampaikan Dr. Yaris. Selanjutnya saya mau tanya terkait kalau kita udah tahu tadi ya tentang mungkin awalnya gimana penyakit jantung bawaan itu, terus juga kira-kira tanda-tandanya apa aja. Nah, saya mau tanya ke Dokter Val nih terkait sebenarnya faktor risiko apa aja sih dok yang menyebabkan seseorang tuh bisa terkena penyakit jantung bawaan, sehingga nantinya kalau kita tahu resikonya kan kita juga bisa untuk lebih mencegah resiko ya, biar resikonya nggak sampai terjadi. Selain itu juga kira-kira kapan nih waktu yang tepat nih kalau misalnya dia udah sadarnya udah gede nih, udah cukup dewasa gitu ya kita bilangnya. Nah itu kapan seseorang atau remaja atau dewasa muda nih harus screening terkait penyakit jantung bawaan gitu. Misal dia ternyata aku penyakit jantung bawaan kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih ya. Sebelumnya saya mau nyapa teman-teman saya dulu nih. Ada yang dari Jakarta, dari Malang, dari Kupang ya. Selamat malam semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengikuti IG Live kita pada malam hari ini. Dari Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih si A bisa terkena PJB, ibunya apakah bisa membuat anak itu PJB ya? Jadi faktor resiko ya. Kalau kita bilang faktor resiko berarti kan kita ngomong sebelum anak ini lahir ya. Tidak semua ibu dengan penyakit tertentu anaknya PJB ya. Misalnya begini, wanita A hamil melahirkan anaknya PJB. Ditanya, ibu ada riwayat sakit apa? Tidak ada, ya, bersih, tidak ada, bukan seorang yang punya sakit penyakit atau gaya hidupnya sehat. Lain lagi dengan wanita B. Wanita B mungkin dia punya sakit diabetes, hipertensi, tapi anaknya juga tidak PJB. Jadi artinya etiologi kenapa seseorang itu bisa terkena PJB masih belum jelas ya. 80% masih unclear ya, masih belum jelas. Nah sekarang tapi bagaimana sih sebenarnya ada faktor-faktor resiko yang kita bisa ketahui, yang kita bisa lakukan supaya si ibu tidak akan anaknya menderita PJB. Tidak ada yang 100% pasti, tapi kira-kira faktor resikonya seperti apa? Contohnya alkohol, 2, rokok, ketiga, obat-obatan psikotropika atau zat adiktif, kemudian zat-zat logam ya, kimia, zat logam kimia berat ya. Kemudian yang kelima, infeksi virus. Salah satunya infeksi virusnya adalah campak Jerman atau rubella. Ya, di mana nanti anaknya bisa menderita penyakit jantung bawaan tertentu, ya, ibu diabetes, ibu hipertensi juga bisa, ibu dengan autoimun juga bisa mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan itu
meliputi ruang di dalam jantung, katup dari jantung, pembuluh besar yang keluar dan masuk ke jantung, itu yang kita sebut dengan penyakit jantung bawaan ya, merupakan kelainan struktural, kelainan anatomi. Jadi kelainan anatomi itu berarti kita harus tahu kapan sih pembentukan anatomi dari jantung. Ya, pembentukan anatomi dari jantung itu bisa dibayangkan di minggu-minggu kehamilan. Ya, secara embriologi ada buku yang mengatakan bahwa 40 hari itu sudah terbentuk, 28 hari sudah terbentuk. Kira-kira itu hamil berapa bulan, Mas Andre? Kalau 28 hari, 40 hari. Bayangkan saya saja wanita dokter ya, tapi tetap aja waktu saya hamil anak saya nggak tahu kalau saya hamil sudah 2 bulan. Artinya, tidak semua ibu-ibu atau wanita-wanita ini kalau hamil dia bisa langsung ngerti. Oh, anaknya ya. Jadi kita bisa makan sehat, menghindari orang merokok misalnya ya. Nah itu enak sekali kalau kita bisa tahu bahwa kita ini sekarang ini hamil nih, aku harus menjaga kondisinya. Nggak bisa. Jadi sulitnya kita untuk menghindari faktor resiko itu adalah karena embriologi jantung sudah terjadi pada awal-awal kehamilan. Nah itulah mengapa Mas Andre, kalau buat yang menonton nih misalnya calon ibu, calon istri nih, nah sekarang harus mulai hidup pola sehat. Sekarang kan juga salah satu faktor lain adalah retinoic acid ya, faktor risiko tadi bahan-bahan yang kimiawi ya atau logam berat. Nah itu juga berpengaruh ya terhadap faktor risiko terjadinya kehamilan. Tadi saya kalau boleh menambah sedikit tadi mana yang lebih berat ya. PJB yang tidak biru atau biru. Tadi Dokter Diaris sudah mengatakan bahwa seperempat dari bayi dengan PJB, jadi 43.000 per tahunnya ya, bayi lahir hidup dengan PJB, seperempatnya itu adalah penderita bayi jantung bawaan dengan yang PJB kritis, yang tadi perlu penanganan di awal-awal usia kehidupan sampai 1 tahun. Nah, akan tetapi bukan berarti PJB yang tidak biru, dia memang bukan kritis, dia bukan emergensi di awal-awal. Tapi bila mana tadi Dokter Wela juga sudah sebutkan, perjalanan natural history-nya atau perjalanan penyakit itu tidak sama tiap orang ya. Dengan anatomi kelainan PJB-nya mungkin sama-sama ASD, sama-sama VSD, sama-sama PDA, tapi belum tentu dia tidak menimbulkan gangguan di kemudian hari ya. Jadi kalau misalnya PDA-nya besar, tadi Dokter Diari sudah bilang juga, perhatikan buku KMS, perhatikan growth chart-nya ya, grafik tumbuh kembangnya. Nah seringkali anak-anak PJB ini tumbuh kembangnya tidak baik ya, kadang-kadang kelihatannya umurnya 15 tahun, tapi perawakannya bisa seperti anak SD. Nah itu kalau kita bilang tidak berbahaya ya tidak juga ya, tapi mungkin tidak seperti bayi-bayi kritis yang di awal ya. Jadi kita tetap harus kalau bisa segera kenali, segera didiagnosa, kemudian kita observasi. Kalau misalnya tadi Dokter Diaris bilang dari bayi udah ada ASD, VSD, PDA, mungkin nanti ada bisa yang menutup, tapi tidak boleh terlalu terlena menunggu menutup spontannya ya Dokter Diaris ya. Nanti kalau kita tunggu tidak menutup ternyata bagaimana? Nah itu jadinya gagal jantung ya, kemudian jangka panjang bisa terjadi hipertensi paru ya. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi, ada yang perlu penanganan segera, ada yang juga emergensi, saat itu juga harus segera ditangani, ada juga yang harus tetap melakukan penanganan segera ya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Nah, kalau boleh nih, teman saya nih Dokter Wela nih ya. Mohon maaf dokter, suaranya hilang. Ayah. Tentang gagal jantung dan hipertensi paru, gimana Dokter Wela gagal jantung dan hipertensi paru pada penyakit jantung bawaan ini? Gimana caranya kita bisa mendiagnosa? Ya, mungkin dari Dokter Wela. Monggo dok. Gimana? Sebelum saya menanya Valerina, mungkin buat Mas Andre banyak pertanyaan yang masuk karena kita mungkin sudah kurang beberapa menit, jadi mungkin nanti bisa di scroll terus jawab kasihan mereka nonton dari awal dan banyak yang masuk terus nggak kita ini. Yes, ya. Ini saya juga lagi scroll di saya baru lihat. Kasih ngobrol tadi. Ya. Tadi itu masih banyak
nanya kalau sebentar ya sebelum saya jawab PH ya pertanyaannya ya. Apa? Gimana kalau ASD yang katanya tadi tidak terdeteksi dini itu gimana? Mungkin nggak ngikut awal, cuma kan kita kan tadi udah diterangkan kan ada bapak guru kami dokter Adi malam dong langsung terbata-bata itu ya nanti itu bisa dijawab kayaknya kalau tadi dari banyak mencanangkan program dokter Valerina juga punya program namanya program biru untuk mendeteksi dini nanti akan sama dokter Valerina. Dijelasin ya dokter ya, nanti dijelasin. Itu kan untuk ini kan tadi pertanyaan yang masuk. Kalau untuk pertanyaannya ini perjalanannya jantung Bawaan atasi itu kan jadi atas kan bisa jadi pH ya hipertensi pulmoner darah tinggi pada paru-paru. Nah disitulah aliran darah nanti ini sebenarnya dokter Farida atau Haris ya yang lebih ini dari kiri nanti balik ke kanan juga karena dari bagian diagnostik pasif di situ kita bisa melakukan untuk mengetahui aliran dan mengetahui pasien mulai terjadi suatu kondisi pH atau tidak. Saya singkat aja ya biar saja pertanyaan itu agak cepat karena banyak pertanyaan yang masuk dan belum ada satupun yang bisa kita jawab. Belum ya? Oke, ini ya kita mulai. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang dari teman-teman yang gabung live ini nanti kita jawab gantian aja dulu deh. Jadi yang pertama nih ada dari Rian 119, ini menanyakan terkait gini, dokter selamat malam, saya menderita PJB sejak tahun 2015 dan saya kebetulan pasien dari dokter Valerina nih. Nah, sebelum sakit ini masnya ini adalah penikmat kopi dokter, mungkin anak senja kali ya dok ya, makanya suka banget minum kopi gitu. Nah, kalau misalnya sekarang saya sudah terdiagnosa PJB, ini apakah saya masih boleh nih untuk minum kopi dok? Gitu katanya. Saya anak senja nih dok, yang suka melihat senja minum kopi. Nah, mungkin Mas Rian salah satu anak senja yang suka minum kopi. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah saya boleh minum kopi? Betul. Saya adalah pasien PJB. Oh, sudah terkoreksi atau belum ya? Sudah terdiagnosa dokter. Katanya pasiennya dokter. Terdiagnosa aja. Iya. Terdiagnosa aja. Boleh tahu nggak PJB-nya nggak disebutin? Nggak disebutin ya? Oh, oke. Karena 2015 saya masih 2015 saya masih di mana ya itu sama dokter Wela ya. Jadi ya oke, apapun itu, halo, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi buat para penderita penyakit jantung bawaan yang belum dikoreksi penyakit jantung bawaannya tetap harus menjaga kesehatan ya. Kalau kopi, untuk meta-analisis kopi terhadap penyakit jantung, bukan penyakit jantung bawaan ya, tapi ada penelitiannya. Kopi itu tidak menimbulkan bahaya secara langsung sih tidak ya, secara jangka panjang tidak, tapi ada efek kopi ya. Memang disebutkan di meta-analisis itu ada efek kopi, yaitu adalah secara dalam waktu singkat bisa meningkatkan tekanan darah dan nadi atau heart rate. Nah, ini yang kadang-kadang ada penderita atau pasien atau bukan pasien jantung pun mengeluh tidak nyaman dengan karena berdebarnya, ya. Jadi efek dari kopi itu, tapi dalam waktu singkat, ya, dalam waktu singkat, tekanan darah yang meningkat dan heart rate yang meningkat. Nah, inilah kalau dia punya kondisi khusus, misalnya PJB itu tidak hanya dari bayi ya, sampai usia dewasa ya. Ini buat PJB yang usianya 40 tahun ke atas atau dewasa yang punya faktor resiko selain PJB untuk penyakit jantung, misalnya hipertensi, ya. Adult dengan congenital heart disease atau grown up congenital heart disease itu punya penyakit lain, penyakit jantung yang lain. Nah, hati-hati buat mereka yang hipertensi. Kalau dia tidak terkontrol hipertensinya, terus kemudian minum kopi, tiba-tiba tensinya naik, nah itu dia yang berbahaya ya.
Nah, juga kalau misalnya dia punya kelainan irama jantung, tetapi dia tidak minum konsumsi obat dengan rutin atau belum terdeteksi, bisa saja menimbulkan keluhan berdebar. Nah, untuk penderita penyakit jantung bawaan sendiri yang masih usianya anak-anak ya, kan tidak disarankan ya minum kopi untuk anak-anak ya. Nah, kalau yang sudah remaja, dewasa, jadi saya asumsinya remaja dewasa ya, bila mana tidak ada faktor komorbid lainnya, kopi masih bisa. Tetapi mungkin kopi yang dimaksud dalam meta-analisis tersebut adalah kopi yang tidak campurannya kayak sekarang yang kopi masa kekinian ya. Kalau kopi kekinian tuh kan ada campurannya susu, tidak murni kopi ya. Ada susu, ada gula dan lain-lain yang tentunya itu juga berbahaya bila mana dikonsumsi dalam waktu jangka panjang dan frekuensinya cukup sering. Itu kira-kira tentang kopi. Baik. Jadi itu ya tadi Mas Rian tadi yang menanyakan tentang kopi. Jadi sudah dijawab tadi sama Dr. Valerie. Semoga memberikan pencerahan. Jadi Mas Rian ya. Boleh tapi nggak boleh banyak-banyak ya kayaknya dok. Baik, selanjutnya ini mau nanya ke Dokter Wela deh, kita tanya ya. Terkaitnya ada pertanyaan nih dari Devandra Setiawan. Ini beliau mau bertanya terkait, dokter mau bertanya apakah PDA atau patenditis arteriosus yang sudah dilakukan penutupan, jadi dilakukan operasi penutupan ini bisa nggak beresiko terbuka kembali dok? Gitu. Pertanyaannya. Ini sepertinya harusnya bukan saya yang jawab ya. Oh iya. Iya nih Dokter Diaris nih yang jawab nih. Oh, Oke, misalnya lagi jadi iya nih. Sudah ada Iya, iya. Ausi. Oh, buat saya ya? Boleh dokter. Ya, suara saya nggak? Dokter? Suara? Dokter. Ada ya? Oke. Jadi mamanya Devandra nggak usah takut. Kalau sudah tertutup, udah dilakukan evaluasi juga dengan ekokardiografi, itu nggak bisa terbuka kembali ya. Tetapi anak-anak masih tetap rentan dengan penyakit jantung didapat ya. Jadi kalau penyakit jantung bawaannya udah ditutup, apakah masih bisa kena penyakit jantung? Masih bisa, tapi penyakit jantung didapat. Tapi kalau PDA-nya udah nggak nutup. Kalau sudah ditutup dengan alat dan sudah bagus juga, klinisnya kan beratnya udah naik, anaknya udah tumbuh kembangnya bagus, saya rasa nggak terbuka lagi ya. Jadi nggak ada. Kalau sudah ditutup ya nggak terbuka lagi. Itu jawabannya. Jadi nggak usah khawatir ya buat tadi terkait kalau udah menutup, insya Allah tidak terbuka kembali seperti itu. Baik, selanjutnya ada dari teman saya nih, dokter. Ada juga nih dari dokter semuanya. Ini ada Veronica Devi. Ini teman saya juga. Ini dia bertanya terkait pada kasus ASD yang mungkin jarang ada simptom pada usia dini sehingga baru terlihat pada usia lanjut. Sekiranya bagaimana nih agar masyarakat lebih aware? Gitu. Terima kasih dokter. Kini mau dijawab sama dokter siapa? Dokter Wela mungkin. Tadi itu kayaknya udah saya singgung ya. Jadi kalau ASD mungkin yang ketinggalan nih Veronica Devi tadi joinnya mungkin ketinggalan dokter. Wah, nanya lagi gitu. Kecil tidak ada. Jadi memang kalau screening tadi makanya saya bilang pentingnya ikut ya, berarti memang aware-nya ya biasanya kita baru sadar kalau sudah mulai muncul gejala, kalau memang sudah pada usia dewasa gitu. Karena pasti kalau belum muncul gejala kita nggak aware lagi aja melakukan screening, biasanya juga susah. Nggak tahu nanti mungkin ada di dokter mungkin atau dokter Diaris, karena memang kalau IDB yang tidak biru, ASD disebut ya kecil, itu memang belum muncul simptom, biasanya pasiennya nggak sadar kalau dia punya kelainan jantung kongenital itu gitu. Ini ada pertanyaan bagus nih. Boleh saya untuk yang ASD? Oh ya boleh dok. Kok saya jadi ini sih? Nah, kalau pada ASD, kalau yang ASD tadi ya, kalau pada anak itu sebetulnya deteksinya memang kalau dari bising nggak bisa. Tetapi kalau dari kita baca di literatur, perempuan lebih banyak 2:1. Kemudian yang paling penting adalah dia biasanya berat badannya itu bukan gizi buruk. Kalau VSD, PDA itu gizi buruk. Tapi kalau ASD itu biasanya gizi kurang ya. Jadi harus hati-hati kalau anak perempuan dengan gizi kurang. Apalagi kalau dia sering batuk.
Jadi pemeriksaan screeningnya adalah kita bawa ke dokter umum nggak apa-apa, atau ke dokter anak kalau usianya memang masih anak. Kemudian biasanya dokter umum akan melakukan screening awal adalah karena tidak semua tempat punya ekokardiografi. Jadi screening awalnya adalah foto ronsen ya. Jadi jangan langsung ke modalitas ekokardiografi karena saya tahu tidak semua tempat ada USG atau ekokardiografi. Nanti kalau sudah kelihatan jantungnya besar, kita sudah boleh mencurigai suatu bocor di serambi. Jadi jangan berkecil hati. Kalau seorang dokter tidak ada mesin ekokardiografi, lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan berat badan, ya, dilihat tinggi badan, berat badan. Nah, kalau dia masuk gizi kurang dan anaknya perempuan, ingat 2:1, perempuan lebih banyak. Jadi kamu wajib melakukan ya Andre foto ronsen dulu. Nggak usah dikerjakan. Memang tidak semua tempat ada USG, tapi kita udah ngomong sama Kemenkes. Nanti akan ada sekitar 514 rumah sakit yang akan dikasih eko sama Kemenkes. Cuman aku nggak hafal di mana aja. Jadi nggak usah berkecil hati. Itu nggak ada masalah. Kalau nggak ada eko, kita bisa lakukan screening pakai itu tadi berat badan, gizi kurang, dan foto ronsen. Itu saya rasa tambahan dari saya. Itu tadi pertanyaannya kan dewasa, terus ini ya, kalau dokter Valerina gimana? Oh iya. Ya, soalnya kan Iya, betul. Ya, Monggo, dokter. dari diskusinya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita jadi dokter, nih dokternya dulu ya, dokternya Iya, dulu dokter. nih. Ada pasien datang ke kita nih, kalau kita jadi dokter tentunya kan kita akan melakukan 5 hal ya dalam proses diagnostik. Itu ada kita tahu anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian juga pemeriksaan penunjang. Nah, apa sih pemeriksaan penunjang yang kita pakai untuk mendiagnosis PJB? Itu yang pertama adalah seperti sudah disebutkan oleh Dokter Diaris adalah fototoraks. Fototoraks di vaskes tingkat 1 bisa puskesmas, bisa klinik ya, vaskes tingkat 1 itu pasti semua ada. Yang kedua adalah EKG ya. Kalau kita ngomong pemeriksaan sederhana ya, kalau kita ngomong pemeriksaan sederhana dalam proses diagnostik untuk usia berapapun, apakah anak-anak nggak bisa di EKG? Bisa di fototoraks, bisa. Dewasa apalagi lebih mudah melakukan perekaman EKG dan juga dilakukan pemeriksaan fototoraks. Jadi setelah itu yang menjadi problem sekarang tadi kan adalah bagaimana sih mendiagnosa PJB yang merupakan kelainan anatomi atau struktural. Yang namanya anatomi struktural itu golden standard ya adalah ekokardiografi. Yang berikutnya, kapan sih kita curiga seseorang ini harus kita kirim untuk eko, ya kan? Ya tentunya harus ada keluhan dulu. Kalau tidak ada keluhan, atau dia tidak merasa dirinya tidak baik-baik saja, atau dia merasa dirinya sakit, nah baru kita periksa secara berjenjang, periksa yang tadi sudah disebutkan bahwa ada proses-proses mendiagnosis. Nah, tetapi tadi sudah disebutkan pasien ini tadi dewasa ya, ASD ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa ASD ini lebih unik, lebih tidak seperti penyakit jantung bawaan VSD dan PDA. Kadang-kadang kalau VSD, PDA, si ibu itu merasa, dok anak saya tuh jantungnya kedengeran loh, kenceng loh, sampai saya gini aja udah kedengeran gitu ya. Dia nggak tahu itu bising, dia nggak tahu itu suara jantung apa, tapi yang jelas dia merasa ada yang aneh. Dari situ saja dia bisa bawa anaknya ke dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, oleh si dokter A, karena dia tidak bisa melakukan pemeriksaan ekokardiografi, dengan ekokardiografi bisa ketahuan VSD, PDA. Hanya karena ibunya merasa ada suara jantung. ASD itu tidak, bisingnya tidak khas. Tapi dia punya ciri-ciri atau clinical karakteristik. Misalnya tadi kalau dokter Diaris bilang fototoraks. Mungkin dari fototoraks karena teman-teman di sini bukan hanya masyarakat awam aja ya, ada dokter juga ya. Teman-teman dokter jangan kecil hati nggak punya eko tadi dokter Diaris bilang. Lihat dong ECG-nya kalau ASD ada nggak RBBB ya. Oke, yang kedua dari fototoraks ada nggak gambaran pembesaran atau bagian jantung yang sebelah kanan yang lebih dominan, misalnya apexnya rounded dan terangkat ya. Jadi bagian jantung sebelah kanan atau right heart configuration yang lebih menonjol ya. Jadi kalau ASD itu susah ya, lebih susah. Dan kalau belum dilakukan ECG fototoraks ya, kalau misalnya
wanita dewasa udah kadung datang ke dokternya terus jangan-jangan nih PJB, boleh dikasih rujukan untuk pemeriksaan gold standarnya untuk anatomi, untuk struktural adalah ekokardiografi ya, USG jantung ya. Yang namanya ekokardiografi biasanya masyarakat awam bilangnya adalah USG jantung. Kira-kira begitu ya, Dokter Diaris, Dokter Wela ya, untuk yang ASD dewasa ya. Jangan sampai terlambat, pokoknya segera kenali. Oke, kayaknya ada pertanyaan